Maka kemudian dia mengarahkan pahalanya itu dari setiap musibah itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Dan itu merupakan salah satu di antara hal besar sebenarnya. Karena banyak orang kalau mendapatkan musibah, banyak manusia kalau mereka mendapatkan ketimpangan, banyak manusia ketika mereka mendapatkan ketimpangan lalu berusaha. Lalu dia berusaha betul. Bagaimana ketika mendapatkan ketimpangan, maka dia ingin mendapatkan segera gantinya pada konteks kehidupan di dunia. Kehilangan handphone. Ya Allah, tidak apa-apa. Ya Allah, saya sabar kehilangan handphone. Tapi ganti yang lebih baik dari handphone yang kemarin hilang, ya Allah. Boleh. Boleh meminta ganti di dunia itu boleh. Tapi meminta ganti di dunia tidak pernah menjadi pilihan orang yang zuhud. Tidak pernah menjadi pilihan orang yang zuhud. Karena orang zuhud tahu. Dunia ini akan hilang. Dunia ini akan bergeser. Dunia ini akan expired. Maka dia meminta balasan di akhirat yang jauh lebih dia syukuri daripada balasan di dunia. Masya Allah, ini berarti orang zuhud itu hatinya sudah terkontrol betul, bahwasanya hatinya itu sudah terbelenggu pada urusan akhiratnya. Masya Allah. Dan itu menjadi salah satu definisi orang yang zuhud. Dia betul-betul mengharapkan balasan dari sisi Allah semata. Dan tidak mengharapkan balasan dalam konteks di dunia. Ketika dia paham fitrahnya kehidupan di dunia itu akan rusak. Fitrahnya kehidupan di dunia itu akan hilang. Ya. Makanya Masya Allah, inilah salah satu di antara orang yang zuhud. Ketika orang yang zuhud itu paham kehidupan dia nanti setelah kematian. Ada salah satu syekh besar namanya Syekh Turaifi itu berkata, kehidupan orang yang tidak beriman, kehidupan mereka sebelum kematian. Pantas kalau mereka minta gantinya itu selalu kehidupan dunia. Karena kehidupan bagi mereka hanyalah sebatas kehidupan sebelum kematian. Kehidupan orang mukmin adalah kehidupan setelah kematian. Makanya kehidupan orang mukmin ketika orang mukmin itu sadar kehidupanmu adalah setelah kematian, maka dia tidak akan berlebih-lebihan di dalam mengharapkan apapun untuk dunianya. Tetapi selalu dia kembalikan apapun yang dia kerjakan itu untuk kebaikan kehidupan akhiratnya setelah kematian itu datang menjelang pada hidupnya. Ya, maka dia mengharapkan balasan itu di akhirat. Balasannya di akhirat saja, ya Allah. Saya diginikan, ya Allah, balasannya di akhirat, ya Allah. Saya mendapatkan ketimpangan, saya mengharapkan balasan di akhirat, ya Allah. Dan dia tidak mau berkenan, dan dia tidak berkenan mendapatkan balasan di dunia, karena dia lebih menggiurkan balasan di akhirat. Ya, dan itu yang Masya Allah ya, orang kalau sudah sampai pada taraf yang semacam itu, berarti mereka sudah pada taraf luar biasa dalam keimanan, terutama dalam konsep zuhudnya dia. Yang ketiga, zuhud itu adalah yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama. Yaitu adalah zuhud itu definisi yang ketiga. Definisi orang yang zuhud yang ketiga itu adalah orang yang mana ketika dia dipuji dan ketika dia dicela di dalam kebenaran, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah terpengaruh dan tidak pernah berubah. Walaupun dia mendapatkan celaan ataupun mendapatkan pujian. Jadi seluruh kondisinya itu dalam kondisi yang baik. Baik ketika dia mendapatkan kemudahan, baik ketika dia mendapatkan pujian, dia tidak pernah menjadi tinggi. Ataupun ketika dia mendapatkan celaan, hujatan, dia tidak pernah berubah menjadi rendah. Bagi dia, apapun yang menimpa pada kehidupannya, bagi dia apapun yang menimpa pada setiap jalan kehidupannya, itu tidak pernah menjadikan dia kehilangan fokus bahwasanya yang diharapkan itu adalah keridhaan Allah semata. Jadi ketika dipuji dengan kekayaan tidak menjadikan dia sombong dan jumawa. Ketika dia direndahkan dengan hartanya, maka dia tidak menjadi orang yang rendah. Dan itu termasuk di antara orang-orang yang mereka itu zuhud di dalam definisinya. Jadi kalau kita lihat definisi zuhud, yang pertama yaitu yakin kepada apa yang dijanjikan Allah dan tidak mengharapkan apa yang ada pada sisi manusia. Dua, ketika mendapatkan musibah,
Ketika dia mendapatkan musibah, tidak ada yang dia harapkan dari setiap musibah yang dia dapatkan kecuali penggantinya di akhirat yang dia minta kepada Allah. Yang ketiga, kondisi hatinya, kondisi jiwanya tidak pernah berubah karena pujian dan tidak pernah berubah karena celaan yang hadir pada hidupnya, maka inilah orang yang zuhud. Dan ini betul sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Zuhud itu tidak berkaitan tentang fisik, tetapi zuhud itu berkaitan tentang pola hati di dalam memandang urusan dunia dan problematikanya. Bisa jadi ada orang naik mobil 300 juta, tapi hatinya zuhud setiap waktunya. Tapi belum tentu orang yang naik sepeda ondal, belum tentu dia zuhud. Karena orang yang naik mobil 300 juta, ternyata dia menjadi orang yang yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dia tidak pernah berniat untuk merebut apa yang ada pada sisi manusia. Kalau dia mendapatkan musibah, dia langsung berkata kepada Allah bahwasanya musibahnya itu pengen diganti balasannya di akhirat. Dan dia tidak pernah peduli perkataan manusia, baik ketika mendapatkan celaan ataupun mendapatkan pujian, fix dan confirm. Orang ini zuhud, walaupun tampilannya tampilan yang indah. Tampilannya wangi, tampilannya mungkin dengan mobil harga 200-300 juta. Itu semua barang tidak menafikan zuhud yang ada pada hati. انشروا